Gimana nih, langsung mau dimulai kan? Atau masih nunggu Bu Bu Fen? Penny belum masuk ya? Sudah kah? Nggak dengan menyanyi dan berdoa dulu atau gimana? Belum. Tapi tadi katanya silahkan apa ya? Lah, oh dia yang Silahkan mulai jadi tahu. kegiatan gitu. Masa kita mulai kegiatan tanpa beliau? Gimana ceritanya? Silakan mulai. Udah cerita. Dia yang ada. Nah, itu dia. Oh itu. Terima kasih Keisha. Udah masuk udah. Udah masuk nih Bu pengawas mau masuk. Pak Kian yang belum. Selamat datang Bu Penny. Selamat pagi Bu Fen. Selamat bergabung. Oke, Opa sudah masuk. Pak Tata tadi katanya sudah oke. Mau masuk. Selamat pagi. Maaf tadi agak lalot nih internetnya. Selamat pagi Bu Feni. Selamat pagi semua. Mr. Arman. Selamat pagi Opa. Rosi, Berta. Oh, Pak Tata Mas. Oke. Rosi kayaknya mungkin. Ya. Selamat pagi Pak Tatang. Bu Rosi mungkin sudah bisa langsung dimulai. Silakan Bu Rosi. Ya, selamat pagi semuanya. Shalom pagi. Pagi. Semoga semuanya sehat-sehat. Pagi ini kita akan mulai saja kegiatannya. Terlebih dahulu akan saya ngos-ngosan. Berdoa dulu kayaknya. Iya Pak, sebentar. Jadi pagi ini saya bacakan dulu susunan kegiatannya. Yang pertama nanti pujian dan doa pembukaan. Kemudian ada pemaparan dari guru PAK BPSB, kemudian penguatan dari pengawas PAK Kemenak, dan yang terakhir pujian syukur dan doa penutup. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai dengan doa, dengan pujian terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Anmar. Silahkan Pak Anmar memimpin kita dalam puji-pujian. Nyanyi dulu Pak Anmar. Salam. Nyanyi dulu Pak Anmar. Iya, Opa. Iya. Kita nyanyi bersama-sama lagu Selamat Pagi Bapak. Ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
kasih atas namamu bersyukur namamu Putra Roh Kudus Terima kasih untuk doa pembuka kegiatan pada hari ini. Saya persilakan kepada Bu Berta, memimpin kita dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, juga di pagi hari ini kami boleh bertemu secara virtual melalui media Google Meet. Kan kami rindu pertemuan kami. Jadikan kami semakin kuat dalam panggilan kita. Mengabdi kepada Tuhan melalui tugas guru pendidikan agama dan sekolah. Masa pandemi ini kami sadar begitu banyak kesempatan yang kami lakukan pelajaran saat pandemi ini, tapi kami bergerak tetap mampu memberikan yang terbaik untuk anak didik. Kami akan melakukan sharing bersama bagaimana proses pembelajaran yang akan kami lakukan di pandemi ini. Hikmat di kami kekuatan sehingga percakapan dalam boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mendapat manfaat yang besar karena percakapan kami sepenuhnya kami serahkan dengan kasih. Jadilah kehendak segala dosa-dosa kami dan Amin. Ya, terima kasih Bu Berta. Selanjutnya Bu Feni, sebelum teman-teman menyampaikan berbagi tentang proses pembelajaran selama daring ini, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai sistem pembelajaran yang ada di YPPSB dengan menggunakan Google Suite for Education. Jadi untuk para pengawas Bu Feni dan Pak Tata, saya akan menjelaskan tentang GSFE atau Google Suite for Education secara singkat. Jadi YPPSB ini sebelum masuk tahun ajaran baru memang sudah merencanakan untuk menggunakan Google Suite untuk proses pembelajaran daring di tahun pembelajaran yang baru. Jadi pada saat masuk tanggal 13 Juli kemarin, itu anak-anak sudah diberikan akun masing-masing. Akun resmi dari YPPSB yang menggunakan yppsb.id. Jadi seluruh karyawan, guru, dan siswa itu menggunakan akun tersebut dari TK sampai SMP. Jadi itu minggu pertama masuk tahun ajaran yang baru, itu wali kelas yang mengambil alih semua proses pembelajaran karena masih membiasakan dulu untuk menggunakan akun tersebut. Jadi semua siswa diwajibkan untuk mengaktifkan akun itu, dan di classroom pun itu wali kelas yang mengundang akun-akun itu supaya akun dari luar itu tidak masuk. Jadi memang hanya siswanya saja yang masuk. Dan semua siswa tidak diizinkan untuk menggunakan akun yang lain. Dan GSFE ini dalam penggunaannya sejauh ini untuk YPPSB, jadi kami ketika mengirimkan tugas itu bisa membatasi siswanya. Jadi contohnya kami memberikan tugas menggunakan Google Form, misalnya seperti itu. Entah itu dalam bentuk pilihan ganda, esai, atau bentuk apapun yang menggunakan Google Form, itu bisa diatur supaya yang mengerjakan itu hanya yang menggunakan akun YPPSB. Jadi siswa tidak bisa mengerjakan kalau menggunakan akun lain. Contohnya misalnya
ketika hari-hari biasa mungkin HP orang tua itu menggunakan akun orang tua, kemudian pada saat mengerjakan tugas itu tidak bisa masuk ke Google Form tersebut, berarti memang dari browsernya belum menggunakan akun YPPSB. Kadang seperti itu yang disampaikan oleh orang tua, kenapa tidak bisa masuk? Akan kami sampaikan bahwa tolong diperiksa Bu akunnya, mungkin bukan menggunakan akun YPPSB. Seperti itu. Kemudian dengan Google Suite ini juga setiap mengirim tugas, kami bisa membatasi supaya yang masuk itu hanya yang menggunakan YPPSB dan hanya mengerjakan satu kali. Jadi ketika siswa sudah, misalnya dia mau mencoba menggunakan akun lain, misalnya untuk melihat dulu contoh soalnya seperti apa ya, contoh tugasnya seperti apa, itu tidak bisa. Jadi ketika mereka buka sekali, mereka harus mengerjakan pada saat itu dan tidak bisa mengulang lagi. Karena memang hanya satu akun dan hanya bisa masuk satu kali. Kemudian untuk Google Suite ini juga yang kami gunakan, itu kelebihannya itu drive-nya itu bisa drive-nya itu unlimited, jadi semua data itu bisa masuk, tidak dibatasi. Jadi siswa mau mengirimkan apa saja itu semua bisa menampung seperti itu. Karena kalau drive biasa dari Google biasa itu hanya kapasitasnya hanya 15 GB. Nah, kalau Suite ini bisa unlimited masuknya. Kemudian ya mungkin seperti itu. Jadi paling kendalanya ketika orang tua mengerjakan tugas, paling laporannya kok nggak bisa masuk ya, kok tidak bisa dibuka ya, paling hanya seperti itu. Nanti kami meminta kepada orang tua, Bu mungkin bisa di-screenshotkan dulu browsernya, tampilan browsernya seperti apa, jadi kami bisa tahu, oh ini orang tua sedang menggunakan akun apa. Jadi kalau Google Suite yang kami gunakan seperti itu. Kemudian di YPPSB ini, di classroom-nya itu, kalau di SD1 dan SD3 itu pelajaran agama Kristen itu gabung semua dalam satu kelas dengan wali kelasnya. Jadi siswa tidak terlalu banyak punya classroom. Jadi misalnya dia kelas 1, dia hanya punya satu classroom saja. Seperti itu. Dan di dalamnya itu sudah ada wali kelas, guru bidang studi, dan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah bisa mengetahui apa yang dikirimkan, bagaimana respon timbal balik dari guru bidang studi atau wali kelas kepada hasil kerja siswa dan lain sebagainya. Kalau di YPPSB 2, hampir sama seperti itu Bu, cuman yang membedakan classroom kami ini kalau di SD 2 yang khusus agama itu terpisah dari classroom wali kelas. Jadi siswa mempunyai dua akun nanti, punya dua classroom. Yang pertama itu classroom untuk wali kelas semua bidang studi kecuali agama. Classroom yang kedua itu khusus untuk agama. Jadi agama Kristen punya classroom sendiri. Tapi di dalam classroom agama Kristen itu juga masuk, di dalamnya ada wali kelas dan kepala sekolah. Jadi itu tetap sama, jadi semuanya tetap dicek juga oleh mereka, seperti itu. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai Google Suite for Education ini, Bu. Seperti, karena memang semuanya sama dan paling masalahnya juga sama, seperti itu. Jadi memang untuk pembahasan selanjutnya ini, nanti jadinya akan diwakilkan saja Bu, untuk yang kelas besar, itu nanti akan diwakilkan dari SD 3, yaitu Pak Christian. Kemudian untuk kelas kecil nanti akan diwakilkan dari SD 1, yaitu Ibu Nelly. Gitu Bu. Jadi mungkin langsung saja Bu ya ke Pak Christian, atau dari Bu Nelly dulu dari kelas kecil dari SD 1. Silahkan Bu Nelly. Bu Nelly akan nanti lanjutnya. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Nel. Selamat pagi Bu Penny. Menuliskan Mukanya belum kelihatan Ibu Nelly. Mukanya Bu ditunjukkan. Oke. Ya. Silakan Bu Oke, disampaikan. selamat pagi semuanya. Iya. Dari kelas kecil untuk pembelajaran selama daring ini, ya kalau mau dibandingkan dengan masa aktif sekolah seperti biasa memang jauh beda ya, Bapak Ibu. Ya, untuk sharing saja ini ya Bu Penny ya, tentang kita akan sharing saja masalah pelajaran selama daring atau bagaimana Bu Penny ya. Intinya akan disampaikan. mana ya tadi ya?
Halo Bu Feni. Ya, halo Bunda, selamat pagi. Iya, Shalom. iya Pak. Ibu Iya. Rosi mungkin sudah sebagai host dan moderator sudah menyampaikan apa saja yang perlu disampaikan pada pagi hari ini, karena Bapak Ibu kan sudah mengirimkan form instrumen sebagai bentuk laporan di dalam proses pelajaran mengajar selama masa pandemi ini. Yang saya minta di sini ya sekedar sharing kita bagaimana kondisi dari Bapak Ibu, apakah sudah melakukan inovasi, apakah sudah melakukan refleksi dan analisa serta evaluasi berhubung dengan proses pembelajaran selama PJJ ini. Silakan Ibu Nelly nanti bisa menyampaikan di kelas kecil apa yang sudah dilakukan, kemudian nanti perwakilan dari kelas besar Pak Christian apa yang sudah dilakukan, dan mungkin rekan-rekan di SMP antara Ibu Hartati dengan Ibu Esmikal bisa menyampaikan kondisi yang ada. Silakan. Oke. Ya baik Bu Feni. Oke, untuk dari kelas kecil pengalaman daring ini ya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Rosi tadi, itu dari awal memang kita sudah melakukan ya untuk membuat classroom seluruh YPPSB, dan di classroom itu juga kita menyampaikan berbagai hal seperti materi. Ya, awalnya kita menyampaikan materi dulu, setelah itu kalau mungkin ada tugas, kita menyampaikan tugas kepada anak-anak. Dan kemarin kami juga ada KKG dari YPPSB, dan kita sudah menentukan semua Bu, bagaimana pemetaan KD dan penilaian itu ya. Dalam misalnya di dalam KD saat itu berapa kali kita harus menilai dan apa saja yang harus dinilai, dan seperti di dalam tes tertulis apa yang akan dinilai dari anak-anak, dan penugasan juga bagian mana yang akan dinilai. Kemudian di KI 4 juga itu kami sudah menentukan semua, dan semua sama dari unit 1, 2, dan 3. KI 4 itu proyek apa yang akan dinilai, dan semuanya itu sudah ditentukan Bu berapa kali penilaian. Jadi dan itu kami akan praktekkan di dalam classroom selama pelajaran daring ini. Dan untuk KI 4 itu seperti kalau kami mengambil nilai, ada ayat hafalan, ada nyanyi, dan kemudian di dalam KI 3 itu kita memberikan materi. Setelah memberikan materi melalui classroom dengan ada yang memakai slide, ada yang juga memakai materi dengan menyampaikan Google Form, ada juga menyampaikan materi melalui di kelas masing-masing itu. Jadi semuanya kita sudah melakukannya, dan jika kita menyampaikan materi ke anak-anak, tentunya dalam materi itu kita menjelaskan, bisa juga melalui video Bu, menjelaskan materi. Setelah itu kita arahkan anak-anak untuk kalau saya secara pribadi ya, kadang di dalam materi itu memancing anak-anak untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, supaya anak-anak tidak hanya melihat, oh ini saya akan mengerjakan ini, bab ini, halaman ini. Jadi di dalam materi itu memancing anak-anak dalam supaya anak itu bisa membaca materi itu, bukan hanya mereka tidak hanya melihat tugasnya yang mana yang mau dikerjakan, tetapi benar-benar mereka mau belajar materi dulu. Supaya belajar materi itu bagaimana caranya, jadi memancing beberapa pertanyaan melalui melalui materi itu. Jadi disuruh membaca Alkitab, disuruh membaca materi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikannya, seperti itu. Selama itu yang saya lakukan selama pelajaran daring ini. Jadi untuk masalah keaktifan anak-anak juga, respon dari orang tua dan anak ya cukup baik selama ini, ya tidak ada kendala Bu. Mereka sangat aktif juga untuk pemberian tugas seperti ulangan harian dan lain sebagainya. Itu saya pribadi tidak membatasi waktu kapan akan dikumpulkan, tapi tetap saya akan terus mengingatkan kepada mereka. Untuk bina karakternya ya tetap aja juga
sebelum memulai materi pelajaran, tetap saya mengajak anak-anak untuk berdoa dan lain sebagainya seperti itu, Bu. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi nanti. Mungkin ada tanggapan atau ada yang perlu disampaikan dari Bu Penny, ada hal-hal yang belum saya sampaikan. Ya, dadah. Langsung. Selamat. Ya, Silakan lanjut aja langsung. lanjut Nanti aja di dulu bagian ke akhir Pak semua Christian, tanya. kelas besar. Silakan Pak. Oke, silakan Pak Christian. Dadah ya. Nanti Tanya ini. Halo Pak Kris. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Saya dulu ya. Baik, mungkin Iya, yang Pak. pertama begini ya. Pengaturan materi ini, jadi materinya ini apa? Bukan padat tapi buadat. Nah, sementara ini jadi buadat banget ya. Jadi sementara ini kalau di saya menggunakan lebih cenderung menggunakan Google Suite untuk menyampaikan materinya. Evaluasinya tetap menggunakan Google Form kebanyakan ya. Saya contohkan mungkin di sini barangkali, maaf ya mungkin bisa diberi koreksi kalau bentuknya seperti apa. Saya cenderung menggunakan Google Slide untuk menyampaikan materi karena harus diselesaikan soalnya. Jadi hampir semua tema saya sampaikan dalam 2 pertemuan. Di dalam 2 pertemuan dan kedua-duanya ada Google Slide-nya. Panduan mengajarnya dari awal sampai akhir, mulai dari berdoa sampai penutup, semua saya sajikan dalam bentuk Google Slide. Slide. Ini contohnya mungkin maaf ya kalau saya coba ini ya. Keluar ini ya, Bia? Ada ya? Belum apa? Belum muncul? Belum muncul ya? Belum. Belum. Pak Anwar, tolong dibantu. Biasanya ini misalnya dia ikut ini kan mah nggak masuk ini ya, belum masuk kan. Oke. Belum masuk ini. Belum apa? Belum masuk. Presentasi kan coba. Apa? Apa janjian macetinnya ini lagi. Ini presentasi sini dulu. Belum terbaca. Maaf ya. Ini presentasi. Kan sudah dibuka soalnya ini. Ini harusnya sudah masuk. Ini kemudian presentasi. Di jendela. Ini harusnya sudah masuk ini. Tak terbaca ya. Ini macet kayaknya.
Maaf Bu Penny. Kayaknya harusnya sudah ini. Coba begitu. Jendela. Harusnya sudah ini. Gak mau. Sudah ini. Sudah ini. Nggak masuk ya? Aduh, duh, 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 duh. Oh, sorry. Ini nggak masuk. Oh, macet lagi. Bentar ya. Nggak mau. Sorry ya, maaf ya, ini ada masalah ini. Memasukkan contohnya ini. Harusnya sudah masuk ini. Ini sudah ini. Di depan aja. Apa itu? Kenapa? Ya sebentar ini. Jelaskan saja, mungkin di Anwar bisa Iya. bantu. Hanya Pak Kris Nah, kalau menjelaskan ini, materi. jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di dalam Google Slide ini sebenarnya saya sudah membuat langkah-langkah sampai ke video lagunya, sampai ke video materinya. Kemudian berikut di situ ada juga dicantum di bagian akhir, misalnya ada bagaimana mengerjakan melalui Google Form, juga sudah dijelaskan di situ semua. Jadi semua panduannya saya arahkan anak-anak di bagian awal untuk mengikuti pembelajaran dengan mengikuti panduan Google Slide yang dibagikan seluruhnya sampai mengerjakan di Google Form untuk penilaiannya. Nah, di Google Form itu hampir semua saya menggunakan quiz di situ karena mungkin agak lebih mudah untuk mengontrol. Jadi apakah dia membuat pilihan ganda atau menentukan setuju tidak setuju, benar atau tidak benar, semua saya atau menggunakan bina karakter juga di situ untuk mengukur apakah dia beribadah selama satu minggu berapa kali, ada di situ sudah ada. Di situ di Google Form ada contohnya, tapi ini nggak bisa, tapi bisa keluar, mohon maaf. Ini sementara seperti itu yang saya lakukan. Itu saja dulu. Terima kasih dari saya. Ya Rosi, terima Oke, kasih Bu Opa, Rosi. sudah selesai. Iya, Opa. Baik. Selanjutnya saya silakan kepada Bu Feni. Apanya, Opa? Presentasinya ya? Sama penilaiannya tidak bisa keluar. Tadi banyak ya. Iya, di ruangan Opa soalnya susah sinyal. Susah jaringan di ruangan Opa itu. Iya, tidak bisa keluar. Itu ada superbook kadang-kadang, jadi materinya agak padat, makanya sering sulit. Iya. Oh, berat. Oke. Ini tidak mau keluar. Oke. Sudah bukan. Oh, ini bisa. Ada enggak ini? Nah, mulai. Oh, Sedang keluar. mulai. Oh. Ya. Ya. Silakan. Ini materi saya ini, ya. Ini materi kelas 5. Ya, pakai Google Slide. ya, menggunakan Google Slide ya. Ini
Ya, kemudian berikut doanya diajak untuk buka absen juga, mengisi absen juga. Ya. Ini indikator pencapaian kompetensinya. Ya. Nah, ini kemudian masuk di materi intinya, ya. Nah, kemudian di bagian akhir kemudian mengerjakan tugas melalui Google Form, ya. Ini saya sudah siapkan materi Google Form-nya, kemudian di Google Slide-nya tetap saya ingatkan dulu. Jadi setelah selesai materi itu, saya minta untuk mereka masuk ke Google Form untuk penilaian itu, ya. Langkah-langkahnya paling tidak sebentar saya pakai seperti ini. Ya, bagaimana Opa? Apakah ada kendala ini presentasinya? Sepertinya presentasi Oke. Oke. Lanjut, Pak. Sudah ya Opa? Jaringannya oke sini. Opa sini dulu di awal, Pak. Jaringannya Opa selesai. Ruangan di jaringan di kelasnya Opa. Jaringannya kurang bagus. Anmar, tolong dibantu. Apa mau lanjut dulu ke SMP? Wah, Opa keluar. Menutup presentasi akhirnya keluar. Opa terus iya lagi keluar. Bagaimana dengan yang SMP? Nah, mungkin SMP dulu. Silahkan. Kalau tidak sedang sibuk di SMP. Shalom, selamat pagi semuanya, Bu Feni, Pak Tata, dan semua teman-teman. Selamat pagi. Selamat. Dengar suara saya? Kedengaran Bu, cuma Ya. kecil, kayak jauh gitu. Baik, mohon maaf karena di SMP juga ada banyak kegiatan yang kami kerjakan bersama-sama, jadi ya mohon dipahami. Ya. Suaranya kecil. Ya Bu, tapi yang presentasi suara saya agak ini kurang kedengaran ya. Iya Bu, suaranya agak jauh gitu. Tapi masih bisa didengar. Mbak Tati bisa di-mute-kan dulu. Oke. Silakan lanjut Bu. Baik, untuk SMP ya tentunya
bersama, di mana dalam Google Sheet itu kami menyampaikan materi. Kadang kami memakai presentasi lewat slide, video dalam bentuk video. Jadi materi kami buat slide, kemudian di video. Lalu kemudian ada juga kami melakukan meeting, ya, jadi lewat Google Meet seperti ini. Jadi kalau saya sama Bu Hatati di SMP, kami membagikan materi melalui video slide. Setelah itu kami membuat janji untuk membahasnya, untuk diskusi, tanya jawab, dan memperdalam materi melalui Google Meet. Namun ya kita sama-sama tahu ya Google Meet tentunya memakan data yang cukup banyak, jadi kadang-kadang kami hanya Google Meet 30 menit, 45 menit hanya untuk tanya jawab kalau ada materi yang sudah kami sampaikan dan belum dipahami, itu yang kami diskusikan kembali. Selain itu untuk membahas soal-soal yang kami berikan, ya, soal-soal ulangan, soal-soal penugasan yang kami berikan, itu kami bahas lagi di Google Meet. Itu tujuannya adalah untuk memperjelas materi, itu yang kami lakukan. Nah, jadi semua kegiatan pembelajaran kami lakukan melalui Google Classroom, materi, penugasan, termasuk presentasi. Kalau ada hal-hal yang dipresentasikan, kami juga dengan Google Classroom melalui Google Meeting. Itu yang kami pakai di SMP PPSD sejauh ini. Nah, kemudian pada hari Rabu yang lalu sudah diputuskan bahwa YPPSD menggunakan kurikulum darurat, kurikulum khusus untuk situasi pandemi atau kurikulum darurat. Nah, kemudian oleh karena itu KD yang dipakai, yang sebenarnya kalau melihat KD-nya itu sebenarnya sama dengan kompetensi dasar yang dipakai dalam kurikulum normal. Hanya saja yang kami lakukan adalah memperpadat, membuatnya lebih ringkas melalui materi-materi. Jadi kompetensi dasarnya tetap tercapai, walaupun kalau materinya memang banyak, tapi kami mencoba meringkasnya seringkas mungkin untuk menuju kepada pencapaian kompetensi dasar. Itu yang kami lakukan di SMP PPSD. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Tati, silakan. Kalau mau presentasi ini bisa nggak ya? Mau presentasikan satu, ya, slide. Bisa, Bu, presentasikan. Ini kelihatan nggak? Oknumnya? Ya. Iya, kelihatan. Iya. Jadi ini salah satu kelas saya hari ini yang nanti jam 10 akan belajar. Jadi karena kita meeting hari ini, jadi semua kegiatan sudah saya jadwalkan. Sudah saya jadwalkan di Classroom, baik itu presensinya, semua sudah dijadwalkan, presensinya sudah saya jadwalkan, jadi nanti akan keluar di jam 10. Kemudian materinya juga sudah saya siapkan, ya, sudah saya siapkan untuk nanti keluar di jam 10. Jadi materi yang saya berikan itu dalam bentuk video slide. Kira-kira mana tadi yang saya sudah jadwalkan? Materi. Nah, ini sudah dijadwalkan nanti akan keluar di jam 10. Jadi ini seperti ini, saya buat seperti ini. Jadi saya buat terlebih dahulu slide-nya, kemudian saya isi dengan penjelasan. Jadi materinya sudah ada di sini, ya. Jadi ini saya buat seperti ini, kemudian nanti saya jelaskan lagi. Jadi slide-nya saya buat terlebih dahulu, kemudian
kemudian saya isi dengan penjelasan suara. Nih, semua di sini. Nah, setelah itu nanti setelah mengerjakan ini saya berikan tugas. Kemudian pada pertemuan berikutnya kami akan melakukan meeting untuk mengulas materi sekaligus untuk membahas tugas yang saya berikan hari ini. Seperti itu Bu Feni, untuk penilaian, penugasan, ulangan harian. Jadi kalau memberikan materi hari ini dan kemudian kami meeting. Setelah itu karena di SMP PPSD yang pada saat normal ada 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, namun di situasi pandemi ini jadwal untuk pelajaran agama hanya 1 kali 1 minggu. 1 kali 1 minggu itu selama 2 jam ya, 1,5 jam. 1,5 jam. Jadi itu kami manfaatkan semaksimal mungkin untuk melakukan materi maupun pembahasan, dan juga kalau untuk ulangan harian kami tidak melakukannya pada jam efektif, tapi kami jadwalkan pada jam-jam di luar jam pelajaran, tetapi tetap dibatasi dengan waktu. Jadi misalnya mengerjakan 2 jam atau bisa lebih dari itu. Ya, karena kita tahu sendiri jaringan anak-anak juga kadang-kadang susah ya. Ada yang menggunakan wifi, ada yang menggunakan paket data. Jadi kemudian di SMP PPSP ini juga orang tua kebanyakan dua-duanya bekerja, ayah dan ibu bekerja. Jadi kami juga kadang-kadang fleksibel dengan waktu pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Karena walaupun SMP, tapi kadang-kadang juga masih harus didampingi karena kadang-kadang kami melihat mengecek tugas ketika sudah diserahkan tugas seperti itu, ada yang menyerahkan sudah batas waktunya berakhir, ada yang baru 2 menyerahkan, baru 5 dan lain sebagainya. Dan itu yang kita tunggu, kita kasih waktu yang lebih fleksibel untuk tetap mengerjakan. Jadi intinya di sini kami lebih banyak memberikan kebijaksanaan dalam materi ya, seperti itu. Itu saja dari saya Bu Feni, terima kasih. Ya, tambahan lagi untuk bina karakter di SMP PPSD, selain saat meeting kami ada sedikit renungan dan lain sebagainya dari anak-anak atau hafalan, kemudian juga kami di SMP PPSD setiap hari Jumat pada jam 1 siang kami melakukan ibadah bersama melalui Google Meet. Jadi SMP PPSD setiap jam 1 siang hari Jumat ini, nanti jam 1 siang kami tetap melakukan ibadah bersama melalui Google Meet. Itu yang kami lakukan. Terima kasih Bu Feni. Langsung ya Bu Rosi ya. Karena kita mengingat waktu tinggal 15 menit, Bapak Ibu akan melakukan tugas tanggung jawab berikutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan guru pendidikan agama Kristen di YPPSB dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMP. Ini pemaparan yang luar biasa, bagus, di mana sebelum tahun ajaran baru kita di masa pandemi ini berjalan, di sekolah sudah mengadakan kesepakatan bersama, di mana salah satu learning management system yang digunakan adalah Google Suite. Jadi benar seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Rosi tadi, memang untuk penggunaan Google Account itu ada pilihan yang dipakai untuk pendidikan. Salah satunya adalah Google Suite, di mana daya tampungnya itu lebih besar kapasitasnya dibandingkan dengan account yang biasa. Kalau yang biasa cuma 15 GB, ini unlimited. Kemudian menggunakan Google Meet ini juga bisa direkam ya kan, tapi kalau kita menggunakan Google Account biasa tidak bisa direkam. Makanya ketika setiap kegiatan saya meminta tolong Ibu Rosi sebagai jubir teman-teman DKKG dan sekretaris untuk bisa mengundang rekan-rekan lain, karena kalau dari saya menggunakan akun biasa. Kemudian kami juga saya dimasukkan di akunnya, saya lupa di sekolah apa yang di Jakarta, teman kami di Bekasi itu punya akun G Suite. Kalau saya mengundang nggak bisa, karena memang seperti yang kata Bu Rosi itu terbatas ya, hanya untuk guru, karyawan, siswa yang
tergabung di dalam komunitas pembelajar di situ. Kemudian tadi Ibu Nelly sudah memaparkan bagaimana kondisi yang ada di dalam pembelajaran di kelas. Menjadi pertanyaan saya, apakah ada kendala? Karena dalam proses pembelajaran itu tidak mungkin tidak ada kendala, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Wesmika, ada kendala dalam penggunaan data. Nah, ini termasuk kendala, kompleksitas PAK tidak bisa semua dikatakan nyaman. Mungkin kalau dalam penggunaan daring, kita juga harus melihat kemampuan daripada si gurunya, apakah si guru juga menguasai IT. Seandainya kondisi di sekolah Bapak Ibu memang mewajibkan atau mengharuskan, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kondisi sekarang. Karena saya percaya di YPPSB sudah lebih maju mungkin ya, lebih cepat tanggap dibanding dengan sekolah-sekolah lain atau sekolah-sekolah negeri. Sehingga ketika kita mengimplikasikan surat edaran nomor 4 itu tahun 2020, bahwa pembelajaran di saat pandemi ini kita gunakan dengan cara daring. Mungkin kalau di sekolah-sekolah lain, di negeri, di pelosok, kita tidak bisa menggunakan seperti yang Bapak Ibu lakukan ini. Karena kondisinya tidak memungkinkan untuk daring, sehingga sekolah-sekolah lain memerlukan luring. Kemudian tadi dari Pak Kris itu sudah memberikan contoh luar biasa untuk materi SD itu cocok sekali menggunakan animasi, ada proses pembelajaran yang bervariasi. Nah, ini Bapak Ibu juga tadi saya bagian awal meminta Bapak Ibu menganalisa, lalu ada lagi refleksinya apa sih dari hasil proses pembelajaran. Kita pribadi lepas pribadi jangan sampai terkungkung begini, karena lihat menggunakan daring harus medianya begini. Nah, kita kadang lupa capaian daripada anak didik kita seperti apa, refleksinya sebagai guru PAK untuk kelanjutan terhadap materinya apa. Jangan juga kita berusaha untuk kalau Bapak Ibu baca di kurikulum darurat nomor 719 daring P daring 2020 itu, apakah sudah setiap guru itu mengadakan asesmen diagnostik? Nah, sudah belum ini teman-teman di YPPSB? Untuk melihat setiap kebutuhan siswa itu ternyata berbeda-beda Bapak Ibu. Walaupun kondisinya digunakan daring saat ini, tetapi kebutuhan anak-anak kita terhadap pembelajaran PAK itu ternyata berbeda-beda. Nah, itu sudah belum teman-teman di YPPSB, baik dari tingkat SD maupun tingkat SMP. Itu sesuai dengan yang diedarkan oleh pemerintah atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, kita harus melakukan diagnostik assessment atau asesmen diagnostik kepada para siswa kita. Saya senang dengan punyanya Pak Kris, itu sudah dari awal sampai akhir ya, jadi enak ini anak-anak bisa mengetahui apa yang harus mereka capai. Tapi jangan lupa juga tadi untuk gurunya terus mengadakan refleksi. Inovasinya mungkin dengan cara daring ini tadi kita lebih kreatif menggunakan media-media IT. Tetapi kita juga bisa melakukan analisa apakah setiap siswa kita terbantu atau ada mengalami peningkatan mutu dalam pembelajaran PAK ketika kondisi daring. Karena setiap sekolah, setiap kelas PAK itu pasti berbeda-beda. Evaluasinya itu ada Bapak Ibu terhadap apa? Ketersampaian materi yang Bapak Ibu berikan kepada siswa-siswi di sekolah, bagaimana respon mereka. Kalau masih baik aja menurut saya pasti ketika ditanya baik aja, tapi baiknya yang skala seperti apa? Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan untuk memperbaiki mutu PAK di sekolah kita masing-masing. Lalu bagaimana partisipasi siswa? Itu bisa dibuat diagramnya dibuat bagannya Bapak Ibu supaya bisa mengetahui tingkat keberhasilan kita selama kita melakukan proses pembelajaran. Lalu media belajarnya gunakan media yang bervariasi. Ini kalau saya lihat kan memang banyak ke IT-nya ya Bapak Ibu. Lalu rencana pembelajaran jangan lupa sebelum kita masuk ke dalam proses atau materi, kita guru perlu menyusun, selalu diingatkan untuk menyusun rencana pembelajaran kita. Nah, saya belum mendengar rencana pembelajaran Bapak Ibu tadi melakukan pendekatan apa, lalu apa yang dilakukan. Tapi sejauh ini kalau melihat nih yang dilakukan Pak Kris itu pendekatan STEAM. Seperti yang diharapkan oleh pemerintah saat ini, STEAM bisa digunakan blended learning atau antara mix antara daring dengan luring, itu sudah baik sekali. Karena mungkin kondisi peserta didik kita di YPPSB semuanya bisa menggunakan daring. Tapi ingat, ada satu kendala, tidak semua siswa memiliki WiFi di rumah, tidak semua siswa lancar akses datanya, ditambah kedua orang tua mereka yang bekerja. Jadi nanti diperlukan di sini terus pemantauan
dan sinergi Bapak Ibu kepada orang tua wali murid untuk melihat hasil ketercapaian. Nah, waktu pertemuan kita kemarin di bulan lalu, saya meminta kepada Bapak Ibu, sudahkah pernah membuat skala prioritas di dalam proses pembelajaran? Ini ditujukan kepada orang tua, skill apa sih yang mereka harapkan? Apakah di pembelajaran PAK di zaman PJJ seperti ini sudah berfokus kepada kecakapan hidup? Tadi kan di KI 4 itu saya dengar, oh ya menyanyi, lalu mungkin keterampilan yang lainnya. Nah, kita mengharapkan di tengah kondisi pandemi ini, Alkitab sebagai jawaban kebutuhan-kebutuhan siswa, orang tua, dan keluarga mereka, bagaimana memenuhi kecakapan hidup mereka. Jadi bukan sekedar guru PAK memberikan materi lalu habis, tetapi apakah materi yang kita berikan kepada para siswa ini sudah berfokus kepada kecakapan hidup mereka dan menjawab tantangan zaman di tengah kondisi pandemi. Tadi siapa yang berkata bagus itu, sebelum saya masuk ke kelas, saya juga ketika memberikan materi, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk merespon dengan cara mereka akan bertanya. Bu Nelly ya, nah itu bagus Bu Nelly, Ibu sudah pendekatan STEM juga di situ, di mana siswa ketika mungkin video, ke animasi dan lain sebagainya Ibu paparkan, tidak serta-merta kita yang selalu bertanya, bagaimana menurut kalian anak-anak? Tidak. Di zaman pembelajaran abad 21 ini, bagaimana menciptakan siswa berpikir kritis dalam hal berliterasi dan lain sebagainya, mereka meresponi apa yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi tidak zamannya lagi terus kita kasih mereka menyuapi terus, tapi bagaimana mereka meresponi akan proses pembelajaran yang dibagikan oleh Bapak Ibu. Jadi rekan-rekan guru di YPPSB terus berinovasi dalam proses pembelajaran, bekerja sama dengan KKG di wilayah apa istilahnya kalau di SD ini ya, di wilayah masing-masing, di gugus masing-masing supaya bisa mendapatkan informasi terbaru yang terupdate berhubungan dengan pembelajaran. Lalu tadi di SMP juga sudah melakukan itu ya, ada video conference atau seperti ini video Google Meeting seperti ini yang dilakukan untuk memadatkan setiap kegiatan. Kemudian untuk KD benar seperti yang Bapak Ibu sampaikan bahwa kita tetap berpegang memang tidak ada perubahan untuk KD kita di Permendikbud nomor 37 itu, tetapi memang dipadatkan dan menuju kepada indikator pencapaian kompetensinya yang lebih esensial. Artinya di sini yang pemerintah inginkan tadi itu adalah yang difokuskan pada kecakapan hidup. Jadi pembelajaran agama, jawaban kepada kecakapan hidup apa? Sudahkah Bapak Ibu lakukan itu dalam proses pembelajaran? Bila belum, silakan direvisi. Sehingga anak-anak kita tidak sekedar catat dan tulis, tetapi mempunyai jawaban-jawaban terhadap permasalahan dalam kehidupannya. Mereka menjadi kreator di dalam segala yang mereka lakukan saat ini. Kan Bapak Ibu lihat anak-anak kita lebih kreatif dari kita. Nah itulah Bapak Ibu kembangkan buat para siswa-siswi kita yang ada di di SD dan SMP YPPSB. Kemudian saya juga rindu nih Bapak Ibu ini sebenarnya bisa memaparkan nih tahapan strategi-strategi apa ketika mengalami kendala, ketika mengalami hal yang tidak pas di dalam proses pembelajaran, karena ada kala ketika kita membagikan strategis, ada kegagalan-kegagalan yang kita hadapi di dalam proses pembelajaran. Saya percaya sudah dilakukan sebenarnya melalui yayasan dan lain sebagainya, dengan dikumpulkannya orang tua, wali murid dan lain sebagainya, tetapi ini nanti tugas guru tetap, karena gurulah sebagai jantung daripada pendidikan itu sendiri. Bapak Ibu itu adalah sebagai jantung daripada pendidikan sendiri untuk menaikkan mutu pendidikan. Ini pesan saya dalam penguatan kepada Bapak Ibu di YPPSB, mengingat kembali panggilan kita sebagai guru PAK untuk menjadi guru PAK yang baik dan unggul, bisa menjadi dampak buat guru-guru lain, otomatis mutu guru PAK harus kita naikkan. Kemudian strategi apa yang cocok? Tidak semua metode, tidak semua media, tidak semua hal-hal atau pendekatan bisa terus kita tetapkan di dalam kelas PAK kita. Bapak Ibu harus pintar-pintar memilih strategi yang cocok di zaman sekarang supaya anak-anak tidak mengalami kebosanan dalam proses belajar PAK. Jadi lihat hal-hal yang mungkin menjadi kendala juga supaya kita bisa melakukan terapi di kelas kita masing-masing.
dan ciptakanlah kelas yang sangat baik untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk karakter tadi saya sudah dengar ada pembinaan ibadah ya Bapak Ibu ya. Itu luar biasa dilakukan bersama-sama di tengah kondisi keterbatasan ini menggunakan Google Meet dengan media seperti ini, terus tetap harus dilakukan, tapi jangan lupa juga minta peran orang tua supaya mengetahui kondisi yang terjadi di kehidupan anak-anak. Banyak sharing mungkin di gereja masing-masing betapa rindunya setiap kita, setiap peserta didik kita untuk bisa berkumpul dalam komunitas yang bersentuhan seperti di kelas-kelas konvensional. Dengan seperti ini kayaknya kurang pas aja ya Bapak Ibu ya. Rindu pasti kita berkumpul seperti biasa, menyentuh siswa-siswi kita, memberikan pengarahan. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka dengan kondisi ini, kita harus bisa pintar-pintar melakukan strategi agar pembelajaran model daring ini juga bisa membawa siswa-siswi kita untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu penguatan dari saya. Mungkin Pak Tatak ada mau menambahkan, silahkan. Apakah masih di ruangan? Di room? Bu Rosi? Itu ya. Jadi nanti minta tolong yang saya bilang kemarin Bu ya di Telegram, kalau mungkin pemaparannya belum lengkap, bisa lewat tertulis nggak apa-apa dalam bentuk deskripsi. Nanti minta tolong Bu Rosi juga videonya ini dikirim ya Bu ke saya Bu ya. Karena apa? Kemarin juga sudah sharing ke Pak Christian, ke Pak Anmar. Kami di Kementerian Agama ini semua berbasis digital saat ini. Jadi ke Pak Tatak juga, mau tidak mau semua itu didigitalkan. Sebenarnya cukup cukup repot juga ya. Karena itu tadi berhubungan dengan data dan lain sebagainya, apalagi kalau menggunakan pribadi. Tapi namanya kita bawahan tetap mengikuti setiap amanat yang diberikan oleh pimpinan kita masing-masing. Jadi minta tolong nanti Bu Rosi untuk bisa mengirimkan videonya, saya langsung simpan di drive saya supaya nanti ketika diminta data bisa dilaksanakan. Selamat kepada Pak Christian, Pak Anmar, Ibu Wesmikal sudah diakui oleh pemerintah sebagai pendidik yang profesional. Jadi terus tunjukkan keprofesionalan kita, walaupun juga yang belum harus tetap profesional Bapak Ibu di dalam mengerjakan. Jangan sudah profesional dikatakan profesional malah malas-malasan. Ini banyak contoh di zona nyaman PNS, ASN. Ketika sudah jadi ASN mulai malas, waktu masih honor TK2D semangat. Sudah jadi ASN lalu apa yang terjadi? Tidak ada semangat. Tidak ada, yang penting saya sudah jadi PNS. Nah, jadi juga pikiran juga jadi hanya PNS saja Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu bukan PNS, mungkin di sekolah negeri, di sekolah swasta, di sekolah yayasan, yang utama buat kita sebagai guru PAK adalah membawa jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus, karena pertanggungjawaban kita adalah pertanggungjawaban yang kekal. Itu ya Bapak Ibu. Jadi tetap semangat, selamat melayani sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, menyertai setiap tugas pelayanan kita semua, dan kita terus menjadi dampak buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Rosi sebagai moderator dan host. Ya, terima kasih banyak Bu Feni untuk semua penyampaiannya, masukannya, saran-sarannya. Terima kasih banyak. Semoga tadi kami sudah mencatat juga bisa menjadi perbaikan untuk setiap kalian masing-masing. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri Google Meet saat ini. Namun sebelumnya, Opa masih ada nggak ya? Kita akan menyanyikan satu pujian terlebih dahulu, kemudian akan ditutup doa penutup oleh Ibu Agustina. Silakan, Opa. Opa masih bisa? Opa no respon nih. Opa lagi bicara, tapi ini tidak dinyalain. Masih di mute, Ros. Opa, kenapa di mute? Bunda Rosi, mungkin wajah kelihatan semua deh. Nanti mungkin ada di wajahnya dibuka semua. Jadi biar kelihatan. Bu Agustina ya, mana? Pak Anmar mana? Bu Tati buka semua. Jadi biar kelihatan wajah-wajahnya. Sudah terbuka semua ya? Ya, ini baru kita. Yang lain, Pak Anmar, Bu Agustina ya, belum. Bu Nelly, belum. Sudah. Oh, sudah ya? Tina, Bu Nelly udah muncul.
Udah ya. Oh ya, boleh ya. Oh, kenapa? Ya, kita menyanyi dulu ya. Ya, Nyalakan dulu Ya, kameranya jadi semua. tolong di ya, foto nyalakan ya. videonya, kameranya, ya, sip. Oh, di foto ini ya, Dok? Tapi belum mau muncul Oh. nih. Siapa belum muncul? Ayo, bebas. Waduh, kok udah Bupati ini? Bupati kok udah di Tapi belum muncul loh. Bu Tati kok pergi nempel? kok nempel tempat lain Bupati ini? Oh. Itu Pak Anwar kalau Pak Christian nggak pernah kerjaan di belakang. Kami Pak Anwar di belakang ya. ya ini juga berdua. Pak Anwar wajahnya mana? Ya, nyanyi dulu ya. Ya Pak, silakan. Tolong dimutkan yang lain ya. Ya. Dimutkan yang lain ya, supaya tidak bersaut-sautan. Cuma suara saya aja yang keluar. Yang lain. Karena kalau dia dibuka, dia bersaut-sautan suaranya. Janganlah bekerja di ladangnya, Roh Kudus yang diketuakan, yang mengajar dan menebak. Jadilah bekerja bersama segalanya. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang diketuakan, yang mengajar dan menebak. Adalah bekerja bersama Tuhan, yang selalu menunjukkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik. Terima kasih Opa. Terima kasih kepada Bu Feni untuk penyampaian dan juga masukan-masukan yang telah diberikan. Dan selamat kepada Opa, Pak Anwar, dan juga Bu Esmika yang telah menerima sertifikat pendidik. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang boleh kami rasakan di pagi hari ini ya Bapa, di mana kami boleh bertemu bersama berkumpul melalui supervisi virtual ini ya Bapa. Kami mengucap syukur kami boleh bertemu bersama-sama dengan Ibu Feni dan Pak Tatak dalam supervisi virtual ini ya Bapak, di mana kami boleh sharing, kami boleh saling berbagi mengenai kendala-kendala yang kami hadapi, dan juga bagaimana kami boleh menggunakan strategi yang baik, kami boleh menjadi pendidik yang profesional yang surut dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih ya Bapak, mari kiranya Tuhan yang berkati kami. Kiranya melalui supervisi ini kami boleh semakin lebih baik lagi. Kami boleh menjadi guru yang profesional, kami boleh menjadi guru-guru yang boleh membawa anak-anak untuk boleh semakin mengenal dan bahkan semakin dekat kepada Tuhan. Kami boleh membimbing anak-anak kami untuk boleh menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, terlebih kepada Tuhan. Dan mereka juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapak yang baik, mampukan kami ya Bapak, mampukan kami dalam menjalani tugas-tugas kami, sehingga kami boleh melakukan segala tugas kami turut dengan kehendak Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa kepada pengawas kami, Bu Fendi dan Bu Tatak. Kiranya Tuhan juga selalu melindungi beliau dalam setiap aktivitas dan kegiatan beliau, sehingga beliau boleh terus menjadi pengawas yang boleh membimbing kami para guru-guru untuk boleh semakin profesional, semakin lebih baik lagi dan meningkatkan mutu pendidikan agama Kristen yang ada di Kutin ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk kami semua yang ada di sini. Mari Tuhan yang selalu memberkati kami dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami ya Bapak. Mari Tuhan yang selalu membimbing kami. Bapak yang baik, kami juga sadarkan segala dosa pelanggaran kami ya Bapak. Mari Tuhan yang ampunkan kami itu setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan. Ampunkan kami yang selalu mengecewakan serta mendukakan hati-Mu. Ampunkan kami untuk kami yang belum mampu menjadi guru yang surut dengan kehendak Tuhan. Mari hapuskan setiap dosa pelanggaran kami sehingga kami layak disebut sebagai anak serta dan kami layak untuk menerima berkat serta kasih karunia daripada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami serahkan pekerjaan kami juga hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih para pengawas, Bu Feni dan Terima Pak kasih, Tatak Bu yang sudah Feni. hadir. Terima kasih banyak. Dan Ya. teman-teman semuanya, terima Terima kasih. kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Iya, memberkati Ibu. semuanya. Amin. Sehat-sehat selalu. Iya, Bu. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman. Oh. Jangan lupa datang ibadah nanti traktir bakso sama Pak Anmar. Ya, yang bersertifikasi harus ibadah langsung ke Ada bakso. Solo. Iya, katanya dipanggil nanti. Solo. Apa Pak Nanti Anmar ya, datang nggak nanti ngomong apa? atau nanti ya pulang ini ya. Langsung diajak ke Solo nanti. Nggak masuk di Pak Anmar suaranya. Ada suaranya Anmar. Nggak ada suaranya Pak Anmar. Nggak kedengaran Pak. Nggak ada suaranya. Apa Mar? Nggak ada suaranya Mar. Nggak ada. Loha, nggak ada halonya. Nggak ada. Nggak ada suaranya Mar. Bangun. Punya opa juga udah keluar. Tapi apa di situ sama Pak Anmar? Iya. Opa jadi kayak bayangannya Pak Anmar. Pak Anmar nggak dengar sama sekali loh. Udah keluar mereka. Nanti dia masuk lagi tuh. Masuk lagi. Nah, jangan lupa ibadah katanya. Ya, siapa Pak? Kalau datang ibadah, nggak datang nggak? Oke. Anwar tadi. Habis ibadah langsung cepet ke Solo Pak ya. Ini di lorong kami, di lorong ini. Woi, Lorong ini, nih. Lorong. ya ampun. Ya ampun. Beneran di lorong. Ruangan saya ini macet soalnya. Jadi pakai lorong ini depan toilet ini. Sudah ada? Sudah ada ini. Oh, sudah ada apa? Punya opa yang dimutkan dulu. Ya. Oh. Nah, Lucu banget sih orang tua itu. kayak bayangan gitu nah. Apa suaranya Anmar nggak ada. Anmar kalau jalan-jalan tadi kelihatan di kamera angkat-angkat meja lah.
Sengaja Bu, sengaja. Makanya Bu Feni cepat-cepat. Sengaja kamu ya Maria. Cari perhatian ke Rosi kayaknya. Aku nggak lihat, Bu Irma yang lihat. Wah, Pak Anwar pada laptop baru. Suaranya nggak kedengeran. Anwar, Ini tadi kamu Berta ini Pak Anwar ini. Ya, kenapa tuh? tanya link ibadah nanti. Oke. Oh iya. Siap. Terus itu yang lagu-lagu. Oh iya. Iya. Dibilang itu lagu mana lagu Katolik? Ya, gitu tadi. Jadi ini. Ini lagu Katolik loh. Nama ceknya belum. Ya, kalau Tidak mengikuti. Yes. Ya soalnya mau berpertanyaan. Anwar sudah hubungi Mbak Ferry kah? Kenapa? Anwar sudah